Anies bikin satu tambahan, nggak cukup dengan begini. Kalau kita sudah disuplai oleh daerah, terpenuhi kebutuhan Jakarta, kita harus berterima kasih dong sama para petani ini. Nah, apa bentuk rasa terima kasih ini? Anies mengeluarkan konsep resi gudang. Karena apa? Ada problem di petani. Kalau lagi panen raya, harga turun karena oversupply. Kalau lagi nggak ada barang, masa musim tanam, harga naik. Tapi dia nggak mungkin tahan barangnya. Petani-petani kita ini. Karena kan daya tahan hidupnya. Anies menawarkan resi gudang, ditaruh di gudang, dan resi ini bisa jadi kolateral buat para petani. Nah, ini bentuk terima kasih dia kepada para petani. Nah, jadi konsep yang bagus sekalipun seperti ini, di framing bahwa Anies berangkat ke daerah Jawa Timur, ke daerah Jawa Tengah, itu adalah dalam rangka kampanye mau Pilpres 2024. Wah, itu kan pasti viral, dan tim orang-orang yang membenci Anies itu kan pasti menjadikan bahan bulian itu. Nah, walaupun kita tahu siapa sih pembenci Anies ini, gitu kan. Dia mereka-mereka yang sebenarnya adalah yang dulu nggak bisa menerima kekalahan. Jadi orang-orang yang nggak ngerti politik, nggak punya background politik, main politik, gitu ya, mendukung dengan apa seolah-olah politik itu hidup dan mati. Kan sebagian teman-teman kita, teman lu juga gitu kan, ada teman lu juga gitu. Misalnya banyak teman saya. Kita sebutlah gitu, misalnya Ferdinand Hutahian misalnya. Di mana rekam jejaknya dalam dunia aktivis? Kan nggak ada rekam jejaknya. Denny Siregar, siapa mereka ini? Kalau kita periksa rekam jejaknya nggak ada. Tiba-tiba main politik, kemudian nggak bisa menerima realitas, kalah, kemudian jadi pembenci. Padahal dulu narasi mereka adalah membenci orang-orang yang menebarkan kebencian terhadap Ahok. Nah, ini kan jadi paradoks mereka ini. Nah, terus kemudian berjalan, terus bicara, bikin kanal podcast, dan kayak kita gini bikin YouTube, banyak penonton. Ternyata membenci Anies itu dapat rezeki mereka. Jadi kan kayak gini nih kan bisnisnya adalah viewer nih, bisnisnya subscriber. Makanya kita bilang subscribe, comment, and share gitu ya. Supaya naik terus subscribernya. Sama dengan televisi. Televisi itu kan bisnisnya penonton, jumlah penonton. Dengan jumlah penonton itu, maka televisi itu mudah menjual iklan. Jadi media itu kan nggak hanya seperti yang TV ngomong seolah-olah media itu suci tanpa debu kan. Di dalamnya itu kan ada bisnis juga. Nah, kanal-kanal podcast kayak begini kan itu membuat arus informasi itu menjadi melebar. Orang nggak bergantung lagi sama televisi. Nggak dipanggil TV pun nggak apa-apa gitu. Karena sudah ada media pengganti. Sekarang banyak televisi malah yang cari-cari narasumber untuk acara, karena udah ada orang, lu udah bisa bikin TV lu sendiri. Nah, karena itu kehidupan kita itu menjadi lebih sehat dan terbuka. Karena itu nggak boleh ada orang yang memonopoli informasi. Bahaya itu. Tapi kan tetap juga ada kartel nih, kartel buzzer. Itu yang mau memonopoli informasi kan. Kemudian mengabarkannya dengan satu arus gitu. Contoh, kalau arus yang kita dengar terkait dengan Anies itu adalah nggak bener, nggak ada kerjanya gitu ya kan. Itu kan selalu salah. Satu arus selalu salah. Nah, di kelompok yang sana adalah bilang good bener. Kelompok yang tentu saja mendukung Anies gitu. Itu adalah good bener. Tentu nggak ada salahnya. Nah, kita kan sebagai orang yang relatif terdidik, punya pergaulan yang bagus, kawan-kawan pergaulan kita itu relatif well educated, kan harus bisa melihatnya proporsional. Yang terakhir ketika Anies berkunjung bersama BUMD yang namanya Food Station, ya sebenarnya dalam rangka mengamankan pasokan beras untuk Jakarta, sehingga Food Station itu bersama pemerintah DKI itu membangun
kesepakatan atau kerjasama mulai dari Cilacap sampai ke Sragen dan Ngawi, ya kan? Itu pun, wah, WA saya udah dipenuhi itu tuh apa namanya? Gua potong yang itu ya. Ini misalnya gua potong yang itu. Jakarta itu kan punya food station, terminal pangan. Karena Jakarta kan nggak punya sawah yang untuk memenuhi kebutuhannya dari daerah lain. Oke. Nah karena itu kan food station itu kan ada Dharma Jaya, beli daging, beli telur. Coba kalau kita lihat tuh, kita browsing ketik aja DKI beli telur di Blitar misalnya. Itu mereka belanja. Nah, di Jakarta ini pasar-pasar itu milik pemerintah. Ya. Nah dia harus pastikan pasokannya itu. Yang dikelola oleh PD Pasar Jaya punya. Nah karena itu pemerintah DKI itu harus concern untuk memenuhi kebutuhan Jakarta. Makanya perhatikan, kalau kita lihat dari tahun demi tahun, stabilitas harga di Jakarta jauh lebih baik daripada daerah-daerah yang lain. Coba perhatikan. Ini banyak orang yang nggak tahu. Ini buat kita semua ya, banyak orang nggak tahu. Kenapa? Karena supply-nya dikerjakan dengan baik oleh gubernur yang ada. Saya mengatakan semuanya ini baik ya. Nah, Anies bikin satu tambahan, nggak cukup dengan begini. Kalau kita sudah disuplai oleh daerah, terpenuhi kebutuhan Jakarta, kita harus berterima kasih dong sama para petani dan para peternak dan lain sebagainya. Dan lain-lainnya. Jadi petani kita ngomongin. Nah, apa bentuk rasa terima kasih ini? Anies mengeluarkan konsep resi gudang. Karena apa? Ada problem di petani. Kalau lagi panen raya, harga turun karena oversupply. Kalau lagi nggak ada barang, masa musim tanam, harga naik. Tapi dia nggak mungkin tahan barangnya. Petani-petani kita ini. Karena kan daya tahan hidupnya. Anies menawarkan resi gudang, ditaruh di gudang, dan resi ini bisa jadi kolateral buat para petani. Nah ini bentuk terima kasih dia kepada para petani. Nah, jadi konsep yang bagus sekalipun seperti ini, di framing bahwa Anies berangkat ke daerah Jawa Timur, ke daerah Jawa Tengah, itu adalah dalam rangka kampanye mau Pilpres 2024. Padahal ini 2024 masih jauh. Ini kan konyol, ini orangnya, ini misalnya contohnya kayak Ferdinand Huta Heian nih, ya kan? Ngawi aja dia nggak tahu ada di mana. Masa dia bilang Ngawi itu di Jawa Tengah? Jadi memang ada orang yang suaranya gede, kemampuan terbatas, dan orang senang hari ini. Coba kita lihat yang menghiasi yang di ruang-ruang publik itu. Coba, kita nggak dapatkan lagi perdebatan yang substansial. Tapi kita bicara substansi, ini orangnya tuh yang dikejar. Jadi saling berserang-serangan orang. Itulah yang menghiasi ruang publik hari ini. Itu yang menghiasi ruang publik hari ini. Makanya jangan heran kita surplus pemimpin-pemimpin yang kurang akal pikiran. Kalau bahasanya Rocky Gerung kan terlalu tinggi itu, dungu gitu ya. Jadi memang kekurangan akal dan pikiran, nggak mampu menerjemahkan sesuatu, marah-marah. Ini. Ya, Gubernur DKI. Ini, pertama membulu itu melampiaskan suasana emosi jiwa itu. Rata-rata kan itu anak-anak itu. Nah yang kedua membuli Anies itu bisa ketiban rezeki juga. Followernya banyak, komentatornya banyak. Jadi orang-orang yang benci Anies tuh nyemplung masuk ke situ. Jadi sebenarnya mereka bukan hanya mempolitisasi Anies, tapi juga mempolitisasi orang lain untuk memanfaatkan isu Anies sebenarnya. Itu mereka ini ya. Dan teridentifikasi kok, nggak sulit. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya nggak banyak. Ini orangnya nggak banyak. Ini orangnya betul-betul minoritas, kecil orangnya ini. Tapi berisik. Annoying aja, lain nggak ada. Jadi saya mau bilang gini ya, misalnya contoh nih. Kalau kita lihat kemarin Pilkada 2017, kalau kita baca media, kita lihat sosial media, kayaknya Ahok tuh nggak mungkin kalah. Nggak mungkin kalah. Kalau kita lihat framing di semua, baik media mainstream maupun media-media sosial, nggak mungkin ngalahin Ahok itu. Tapi itu kan yang ngomong itu media-media. Kan? Ternyata ada silent majority, ada yang banyak tapi diam. Yang waktu memilih suara itu, ya itu nanti hasilnya. Hasilnya. Bahkan ada satu lembaga survei yang ternama, saya nggak usah sebut ya di sini secara survei, itu per 6 Februari. Nah siapa yang mensurvei 6 Februari ya sadar sendiri aja gitu, nggak usah gue bilangin siapa. Gitu ya. Itu kalau pilkada dilaksanakan 2022, Anies menang 66%. Jauh lebih tinggi daripada
kemenangannya 2000 yang lalu. Dan itu berkorelasi positif, dugaan saya itu dengan pilkada dimundurkan jadi 2024. Walaupun ada reasoningnya sesuai undang-undang. Tapi kan mau direvisi. Ya, tadinya kan memang mau direvisi. Putusan tentang pilkada serentak di 2024 kan memang sudah dilakukan sebelumnya. Iya, tapi sudah mau direvisi. Tetapi kemudian mau direvisi. Karena secara teknis itu sulit dilaksanakan. Ternyata revisinya tidak jadi. Yo, Anies ini kalau pilkada 2022 dan dia menang, bukan menang jadi gubernurnya yang berbahaya, tapi dampak dari kemenangan itu. Karena ke 2024 dekat sekali. Kayak Jokowi dulu nih. Jadi 2012 menang langsung muncul Jokowi efek kan? Karena dekat ke 2014. Berarti jadi euforia publik itu tinggi masih itu, dan itu hampir bisa dipastikan, memastikan kita nggak berani, prediksi orang banyak, termasuk lawan politik, kalau dia menang pilkada 2022, kita punya presiden baru namanya Anies Baswedan.